Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, selamat bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Dan pada kesempatan kali ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang bangun ruang. Pada video-video sebelumnya Bapak jelaskan bangun ruang satu persatu ya, dari ketujuh bangun ruang itu Bapak bahas satu persatu. Nah, untuk kali ini Bapak gabungkan ya materinya, nanti ulas kembali dari ketujuh bangun ruang tersebut. Kemudian juga nanti ada soal ya, berikut dengan cara pengerjaannya atau pembahasannya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai saja ya, kita pilih materinya. Ini yang pertama ya, kita coba klik materi tabung ya. Nah, sini ya. Nah, ini tabung. Nah, kalian perhatikan di sini gambar tabung. Nah, di sini ciri-cirinya atau sifat-sifatnya. Yang pertama, mempunyai 3 bidang sisi, di mana sisi alas dan atapnya berupa lingkaran dan satu bidang selimut. Nah, bagaimana rumus volumenya? Volume sama dengan luas alas dikali tinggi sama dengan pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, luas selimut tabung itu sama dengan keliling lingkaran dikali tinggi. Berarti 2 kali pi kali R dikali tinggi tabung. Nah, kemudian untuk rumus luas permukaan tabung itu sama dengan 2 dikali luas alas tabung ditambah luas selimut tabung. Nah, disederhanakan sama dengan 2 dikali pi kali R kali dalam kurung R tambah T. Nah, itu ya materi tabung. Kemudian kita lanjut ke balok. Ya, kalian perhatikan di sini gambar balok ya. Yang pertama ini sifat-sifatnya memiliki 3 pasang sisi yang sama. Nah, di mana sisi atas itu sama dengan sisi bawah. Kemudian sisi kanan itu sama dengan sisi kiri. Nah, berarti sisi atas itu sama dengan sisi bawah yang ini ya. Kemudian sisi kanan ya itu sama dengan sisi kiri. Dan sisi depan yang ini berarti sama dengan sisi belakang. Nah, dan didapat ini luas 1 sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar. Kemudian luas 2 sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang kali tinggi. Luas 3 sama dengan 2 dikali dalam kurung lebar kali tinggi. Nah, sehingga luas permukaan balok itu sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. Nah, sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar ditambah 2 dikali dalam kurung panjang kali tinggi ditambah 2 kali dalam kurung lebar kali tinggi. Nah, disederhanakan sama dengan 2 ya dikali ini dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Dan untuk volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Yaitu bangun balok ya, bangun ruang balok. Nah, kemudian kita lanjut ke prisma ya. Kalian perhatikan di sini prisma. Nah, prisma ini perhatikan ya, di sini ada gambar prisma tegak segitiga. Nah, ini mempunyai sisi alas dan sisi atas yang kongruen. Nah, maksudnya itu sama besar dan sebangun. Kemudian mempunyai sisi alas dan atas yang sejajar. Kemudian sifat berikutnya, sisi alas dan sisi atasnya merupakan poligon atau segi banyak ya, misalnya segitiga, segi 4, segi 6 dan yang lainnya. Nah, untuk rumus luas permukaan prisma itu sama dengan luas alas ditambah jumlah dari luas sisi tegak. Kemudian volumenya itu sama dengan ya rumusnya luas sisi alas dikali tinggi. Ini berarti ya luas sisi alas dikali tinggi. Alasnya segitiga berarti luas segitiga dikali tinggi dari prismanya. Itu prisma ya. Kita lanjut ke bangun berikutnya, yaitu kita pilih yang kubus ya. Kita kubus nih berarti bangun yang ketiga.
Nah, perhatikan ya, kalian perhatikan di sini. Ini gambar bangun ruang kubus. Nah, memiliki 6 sisi ya, 6 bidang sisi yang berbentuk persegi. Nah, sini ya. Nah, yang pertama ini sisi atas, kemudian ini yang berwarna ini yang ke satu sisi atas yang berwarna kuning, kemudian sisi depan, sisi kanan, kemudian sisi kiri, sisi bawah, dan sisi belakang. Yang ini ya, ini sisi belakang. Nah, karena luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Nah, dan kubus terbentuk dari 6 persegi, sehingga nah ini ya, luas permukaan dari kubus itu sama dengan 6 dikali sisi dikali sisi, atau 6 kali rusuk kali rusuk. Nah, setiap sisi kubus sama besar dan sama panjang. Yaitu panjang sama dengan lebar, sama dengan tinggi, sama dengan sisi ya. Sehingga nah ini berarti rumus volume kubus itu panjang kali lebar kali tinggi, panjang lebar tingginya sama, nah, berarti sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau rusuk kali rusuk kali rusuk ya. Kalau ada di buku kalian rusuk kali rusuk kali rusuk, itu rumusnya sama saja. Itu bangun ruang kubus ya. Kemudian kita lanjutkan ke bangun limas ya. Kita lanjut ke bangun limas. Nah, ini ya, kalian perhatikan di sini. Nah, ini limas segi 4 berarti ya. Bidang atas berupa satu titik puncak. Nah, bidang bawah berupa bangun datar poligon ya. Kemudian bidang sisi tegak itu berupa segitiga. Ini ya, berupa segitiga. Nah, 5 segi N, nah mempunyai berarti titik sudutnya itu N ditambah 1, kemudian bidang sisinya N tambah 1, nah rusuknya 2 kali N. Nah, luas permukaan limas itu sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Ini berarti ini luas segi 4-nya, luas alasnya ditambah jumlah luas sisi tegaknya, berarti luas segitiga-nya. Nah, volume limas, nah, jadi volume limas itu sama dengan rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, berarti 1/3 kali luas segi 4 kali tinggi. Kalau alas yang berbentuk persegi berarti 1/3 dikali luas persegi dikali tinggi. Nah, itu limas ya. Kita lanjutkan ke bangun kerucut ya. Kita coba ke kerucut. Ya, ini kerucut ya. Ini kalian perhatikan di sini gambar kerucut. Nah, mempunyai satu rusuk. Nah, ini dari pertemuan dua jari-jari lingkaran yang dihubungkan membentuk bidang selimut kerucut. Nah, kemudian ini yang kedua ya, cirinya sifatnya mempunyai dua bidang sisi, satu bidang selimut, satu alas yang berbentuk lingkaran. Berikutnya mempunyai satu titik sudut, nah sering disebut sebagai titik puncak kerucut ya. Nah, kemudian rumus luas permukaannya itu sama dengan 2 dikali pi dikali dalam kurung R tambah S. Nah, ini ya, R ditambah S. Nah, ini untuk mencari ini ya, untuk mencari S di sini ya, berarti ini sisi miring ini ya. Ini berlaku teorema Pythagoras yang pada materi video sebelumnya ya, video yang penjelasan tentang bangun ruang kerucut Bapak sudah jelaskan ya, bagaimana cara mencari dari teorema atau dalil Pythagoras itu. Nah, kemudian untuk mencari volume ya, volume berarti sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah, sini ya, alasnya berbentuk lingkaran, berarti 1/3 dikali luas lingkaran dikali tinggi, atau 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali tinggi kerucutnya. Itu ya, bangun ruang kerucut. Kita lanjutkan ini ke yang terakhir ya, bangun ruang bola. Ya, kalian perhatikan di sini ya. Ini ada gambar bola di sini. Bola adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung atau kulit bola ya. Kemudian tidak mempunyai sudut dan tidak mempunyai rusuk.
Nah, volume bola, nah itu sama dengan rumus saya 4/3 dikali pi dikali R kubik atau R pangkat 3. Rumus luas permukaannya itu 4 dikali pi dikali R kuadrat. Nah, seperti itu. Baiklah anakku sekalian, ini dari ketujuh bangun ruang telah Bapak jelaskan materinya ya. Nanti barangkali Bapak sampaikan juga ya di video-video Bapak sebelumnya itu satu persatu Bapak jelaskan ya. Nah, sekarang Bapak jelaskan dari ketujuh itu secara sepintas-sepintas ya. Dan kalau kalian ingin kembali mengingat setiap bangun ruangnya, mungkin kalian bisa lihat video-video Bapak yang sebelumnya. Nah, sekarang kita kembali ya kita coba ke soal ya. Kita coba ke berlatih soal. Ya. Nah, ini ada soal yang pertama. Nah, ini ya, nanti kita coba bahas ya. Yang pertama ini, hitunglah volume dan luas permukaan kubus. Nah, jika diketahui panjang sisinya sebesar 18 cm dan 20 cm. Ya. Nah, ini penjelasannya, pembahasannya. Nah, diketahui, sisinya 18 cm. Nah, ditanya volume dan luas. Nah, berarti volume kubus sama dengan sisi dikali sisi kali sisi ya, berarti sama dengan 18 cm dikali 18 cm dikali 18 cm. Itu hasilnya sama dengan 5.832 cm kubik. Nah, bagaimana dengan luasnya? Nah, luas kubus itu kan rumusnya 6 dikali sisi kali sisi. Nah, berarti 6 dikali 18 cm dikali 18 cm. Itu hasilnya ini sama dengan 1944 cm persegi. Nah, di sini cm persegi ya, maaf ini salah bukan kubik. Kalau luas kan satuannya persegi atau pangkat 2. Kemudian yang kedua ya, yang sisinya 20 cm berarti diketahui sisinya 20 cm. Kemudian ditanya volume dan luasnya, berarti volume kubus ya, sisi kali sisi kali sisi. Nah, berarti 20 cm kali 20 cm kali 20 cm itu hasilnya 8.000 cm kubik. Nah, luas kubusnya, berarti 6 dikali 20 cm dikali 20 cm hasilnya sama dengan 2.400 cm persegi. Itu ya. Nah, kita kembali ke soal berikutnya ya, soal yang kedua ini ya. Nah, berapakah luas permukaan balok jika mempunyai volume 5.750 cm kubik dengan ukuran panjang balok 25 cm dan tinggi baloknya 10 cm. Ya, kita coba bahas ya. Nah, ini diketahui volume balok 5.750 cm kubik. Nah, di mana panjangnya 25 cm dan tingginya 10 cm. Nah, ditanya luas permukaan balok. Jawab ya. Nah, ini volume balok, volumenya diketahui ya. Volume balok itu 5.750 ya. Nah, berarti kita cari panjang sudah ada, tinggi sudah ada, kita cari lebarnya. Berarti 25 dikali lebar dikali 10. Nah, berarti 5.750 cm kubik itu sama dengan 250 cm persegi dikali lebar. Sehingga kita dapat mencari lebar. Ini sama dengan 5.750 dibagi 5.750 ya, maaf ya, cm kubik dibagi 250 cm persegi. Itu hasilnya sama dengan 23 cm. Nah, lebar sudah diketahui 23 cm. Kita masukkan ke luas balok atau luas permukaan balok. Nah, rumusnya itu luas balok itu sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi sama dengan 2 dikali 25 cm dikali 23 cm ditambah 25 cm kali 10 cm ditambah 23 cm dikali 10 cm sehingga hasilnya sama dengan 2110 cm persegi. Itu ya soal yang kedua. Nah, next ya, kita lanjut
ke soal yang ketiga. Nah, soal nomor 3, hitung volume tinggi tabung jika maaf di sini hitung tinggi tabung maksudnya ya, jika diketahui volumenya 2310 cm3 dan diameter tabungnya itu 14 cm, berarti diameter alasnya ya yang bentuk lingkaran itu 14 cm. Ini pembahasannya. Nah, diketahui volume tabungnya itu 2310 cm3. Nah, diameternya 14 cm. Ya. Kalau diameternya 14 cm, nah berarti jari-jarinya itu setengahnya dari diameter. Berarti sama dengan 7 cm. Nah, ditanya ini tinggi tabung ya. Volume tabung itu kan rumusnya pi kali R kuadrat dikali T. Nah, berarti 2310 cm3 itu sama dengan 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm dikali tinggi. Ya, ini yang akan kita cari. Nah, berarti sama dengan 2310 cm3 sama dengan 154 cm persegi dikali T. Sehingga T sama dengan 2310 dibagi 2310 cm3 dibagi 154 cm persegi. Hasilnya sama dengan 15 cm. Ya, kita teruskan ke nomor berarti ke nomor 4 ya. Ke nomor 4. Nah, ini hitung volume bola dan luas permukaan bola yang berdiameter 28 cm. Ya, ini pembahasannya. Nah, diketahui diameternya itu diameter bola ya 28 cm. Sekali lagi, diameternya 28 cm sehingga jari-jarinya itu sama dengan setengahnya dari diameter, berarti 14 cm. Nah, ditanya volume bola dan luas permukaannya. Nah, volume bola itu ya sama dengan rumusnya 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Berarti 4/3 dikali 22/7 dikali 14 kubik. Itu hasilnya sama dengan 11.498,7 cm3. Seperti itu. Lagi 14 kubik berarti ya 14 cm kali 14 cm kali 14 cm. Berikutnya ke luas permukaannya atau luas balok ya. Luas permukaan balok biasa disebut luas balok. Itu rumusnya 4 dikali pi dikali R kuadrat. Berarti sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 14 cm dikali 14 cm. Hasilnya sama dengan 2464 cm persegi. Kita teruskan ke soal nomor 5 berarti ya. Kita sebutkan ke soal nomor 5. Nah, sebuah kerucut ini setinggi 30 cm dengan alas keliling 66 cm yang dimana pi sama dengan 22/7. Volume kerucut itu adalah ya, kita coba bahas. Nah, diketahui kelilingnya 66 cm, tingginya 30 cm. Nah, ditanya volume kerucut. Nah, keliling itu sama dengan 2 kali pi kali R. Berarti 66 cm sama dengan 2 dikali 22/7 ya dikali R. Berarti 66 cm sama dengan 44/7 dikali R. Nah, sehingga R ya, ini yang akan kita cari itu sama dengan 66 dikali 7/44. Ya, tadinya kan 66 dibagi 44/7. Pengerjaannya menjadi 66 dikali 7/44. Itu hasilnya sama dengan 10,5 cm ya, jari-jarinya 10,5 cm. Nah, sehingga ya jari-jarinya sudah kita ketahui ya. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya, ke rumus volume kerucutnya. Volume kerucut rumusnya 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali
tinggi kerucut. Sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 10,5 kuadrat ya. 10,5 kali 10,5 cm dikali 10,5 cm dikali 30 cm. Itu hasilnya 3.465 cm kubik. Dan next ya, ini ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6. Nah, diberikan sebuah limas dengan alas berbentuk persegi sebagai berikut ya. Nih, tentukan volume limas tersebut. Nah, ini persegi ya dengan sisinya ini 12 cm ya. Nah, kita bahas di sini ya. Tinggi limas belum diketahui. Nah, untuk itu kita cari tinggi limas ya terlebih dahulu. Sekali lagi ini menggunakan teorema dari Pythagoras, teorema Pythagoras atau dalil Pythagoras. Nah, kita cari ya tingginya, ini tinggi limasnya. Nah, tinggi limas di sini ya. Tinggi limasnya itu nah ini TC, perhatikan ya kalian di sini. Nah, ini TC, TE kita cari TE berarti ya. Ini tinggi TE. Nah, itu sama dengan TC kuadrat. Ini berarti ya. TC kuadrat dikurangi EC kuadrat sini ya. Nah, ini kan membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini berarti TC ini sisi miring ya. Kemudian CE atau EC ini merupakan alasnya dan kita cari TE-nya. Ini ya berarti tingginya. Itu sama dengan 12 cm persegi ya, 12 kuadrat maksudnya, maaf. TE itu sama dengan akar dari 12 kuadrat ya dikurangi 6 kuadrat. Nah, itu berarti sama dengan akar dari 144 dikurangi 36 itu sama dengan akar dari 108 cm. Itu ya. Nah, dari segitiga yang lain yaitu TOE, nah, dapatkan tinggi limas atau TO-nya. Nah, TO di sini ya. TKO-nya ini tinggi limasnya, maaf ya, kalau ini kan berarti tadi tinggi dari segitiganya. Nih sisinya. Yang ini berarti T ini tinggi dari segitiganya. Nah, sekarang kita cari tinggi dari limasnya. Nah, TO ini atau tinggi dari limasnya itu sama dengan, nah ini ya berarti ya. Nah, ini pun siku-siku berarti ya. Nah, ini. Nah, berarti di sini ya di segitiga siku-siku yang ini T ke E ini ya ini sisi miringnya menjadi sisi miring. Nah, kemudian E ke O-nya atau O ke E, nah ini merupakan alasnya. Nah, kita cari yang tingginya di segitiga siku-siku ini, atau kalau di ini berarti tinggi limasnya ya. Tinggi segitiga yang siku-siku ini merupakan tinggi limasnya. Nah, itu. Kalau yang tadi kan tinggi dari sisi ini ya, sisi dari limasnya ini. Nah, ini di sini kan menjadi tingginya ya, tinggi dari sisi limasnya. Nah, kalau di sini menjadi sisi miringnya. Ya, kalian perhatikan di gambarnya. Nah, berarti sama dengan TO ya, T ke O atau yang akan kita cari tingginya. Tinggi limas ini sama dengan akar kuadrat dari ya, akar kuadrat dari ini ya, berarti 108 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Nah, berarti 108 akar dari 108 kuadrat itu berarti 108 dikurangi 36 itu sama dengan akar dari 72. Kita sederhanakan ya, akar 72 itu berarti sama dengan akar 36 dikali 2. Akar 36 sama dengan 6. Nah, berarti 6 kali akar 2 atau 6 akar 2 cm, yaitu TO-nya atau tinggi dari limasnya. Nah, akhirnya volume limas, nah berarti volume limas sama dengan luas alas kali tinggi dibagi 3 atau 1/3 ya, dikali luas alas kali tinggi. Nah, berarti sama dengan 12 dikali 12 cm dikali 12 cm dikali 6 ya, 6 akar 2 ya, ini
dibagi 3 itu sama dengan, berarti hasilnya sama dengan 288 akar 2 cm kubik. Ya, seperti itu ya. Kita teruskan ke soal yang terakhir ini ya, soal yang ke-7. Nah, ini perhatikan gambar di samping. Ini volume bangun pada gambar adalah titik-titik centimeter kubik. Ini bangun prisma ya, ini prisma segitiga. Nah, ini dengan ya perhatikan nah ini ya, kalian perhatikan ini 40 cm. Nah, ini di sini ya tinggi dari segitiganya ini dari alasnya ini 6 cm. Nah, kemudian ini 12 cm dan ini 10 cm. Nah, seperti itu. Ini berarti sisi miringnya dari alas prismanya. Sisi miring dari alas prisma yang berbentuk segitiga. Kita coba bahas ya. Nah, ini diketahui alas prisma berbentuk segitiga. Nah, alas 12 cm, tingginya 6 cm. Tinggi prisma 40 cm. Nah, ditanya luas permukaan prisma atau luas prismanya. Nah, luas prisma itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, berarti setengah ya, luas prisma itu luas alas berarti kan luas segitiga. Setengah dikali 12 cm alasnya ya, dikali 6 cm. Ini alas segitiganya, ini tinggi segitiganya 6 cm. Dikali tinggi prismanya 40 cm. Sekali lagi ya, rumusnya berarti luas alas kali tinggi berarti luas segitiga ya dikali tinggi prisma, berarti 2,5 dikali 12 cm dikali 6 cm dikali 40 cm. Hasilnya 1440 cm kubik. Baiklah anak-anakku sekalian ya, itu Bapak telah jelaskan materi bangun ruang dari ke-7 materi bangun ruang berikut dengan contoh soalnya ya. Barangkali Bapak cukupkan sekian dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Tidak lupa Bapak selalu berpesan kalian harus tetap semangat belajar, jaga selalu kesehatan dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.